Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran GF Akuntansi. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan dari topik pertemuan kita yang di video sebelumnya yang part 1. Kita sudah membuat database. Pertemuan kita yang kedua atau di video kita part 2 ini, kita akan menginput untuk satuan, kemudian perkiraan atau akun tambahan, setup untuk kurs, dan memasukkan saldo awal. Nah, di sini untuk satuan item, di sini ada penjelasan untuk item barang atau jenis stok ini. Satuan sistem menggunakan pieces dan pieces dus, konversinya 1 dus itu adalah 20 pieces, dan laporan item itu menggunakan dus dan pieces. Kemudian yang berikutnya untuk perkiraan tambahan. Untuk perkiraan tambahan yang perlu kita edit akunnya itu adalah yang ini, perkiraan tambahan. Ada kas bank, kemudian ada cek BG golongan dari kas bank, bank BCA IDR golongan kas bank juga, utang gaji dan utang kendaraan itu ada 4. Kemudian untuk kurs itu yang ini, untuk kursnya 9.500. Kemudian untuk saldo awal, untuk saldo awal nanti kita input yang ini, daftar saldo. Baik, kita buka untuk GF-nya. Nama filenya, kebetulan nama file saya sudah benar yang di sini. Kalau nama filenya belum benar, berarti kalian bisa ambil dari sini atau bisa buka dari sini. Nah, biasanya kalau buka dari sini dia langsung ada di layar depan. Nah, ini kita klik, kita oke-kan saja. Ini masih yang kemarin, admin, passwordnya 1, 2, 3. Ini oke saja. Baik, yang pertama kita buat adalah satuannya tadi menggunakan pieces dus. Nah, kita masuk ke master file. Biasanya kalau di awal itu yang kita input itu kebanyakan di master file ini dulu. Kita buat master file, kemudian ini ada item. Nah, yang bulat, yang hijau ini kalau kita sorot itu ada kalimat, ada satuan, itu kita klik. Nah, kita buat data baru. Ini membuat data baru karena di sini kan belum ada nih, adanya pieces sama pieces solution. Nah, kita menggunakan pieces dus. Kita buat klik menggunakan mengisi data baru. Nah, muncul satuan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul satuan ini, kita langsung isi di sini adalah tipe satuannya adalah pieces dus. Sesuai tadi soal kita, pieces dus. Yang ini pieces dus. Konversi 1 dus adalah 20 pieces. Nah, kita konversikan, berarti di sini kalau pieces berarti 1 pieces ya 1 gitu. Berarti di sini 1. Nah, kalau 1 dus isinya 20 pieces. 20. Nah, sudah sesuai dengan soal kita, konversi 1 dus adalah 20 pieces. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kalau nggak nampak bisa digeser. Nah, kita tutup. Nah, kalau sudah ada, sudah benar, ini sudah ada, kita tutup windownya. Nah, tutup jadi lagi yang window karena kita mau input yang namanya perkiraan tambahan. Yang kedua tadi perkiraan tambahan kita. Nah, untuk yang laporan item ini nanti waktu memasukkan harga ya. Ini jangan lupa, ini menggunakan laporan item menggunakan dus dan pieces. Laporannya itu menggunakan dus dan pieces. Kita lihat untuk yang perkiraan tambahan ini dia ada 4
lihat untuk perkiraan tambahan itu dari menu utama. Kemudian di sini ada sistem setup. Klik sistem setup. Kemudian di sini ada kode perkiraan. Yang ini klik kode perkiraan. Nah, ini adalah perkiraan yang disediakan oleh JF Akuntansi. Di sini ada ya kelompok aktiva, ini dia golongannya, kelompok dari kewajiban ini dia, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, biaya beban, pendapatan lainnya, dan biaya beban lainnya. Nah, kita mau input atau mau tambahkan yang ini, cek BG. Cek BG dan Bank BCA IDR ini kan golongan dari kas bank, kode perkiranya 1. Nah, kalau di JF itu sudah langsung ya. Ini aktiva dimulai dari 1, kewajiban 2, ekuitas 3, dan seterusnya. Kita mau edit yang 1, yang ini. Berarti golongan dari aktiva. Cara mengeditnya berarti langsung klik di aktiva, mengisi data baru yang ini. Nah, masukkan ya kodenya itu yang pertama adalah kode 1190. Yang depannya ini sudah disediakan JF, berarti kita hanya menambahkan yang 4 digit yang di belakang ini, yang sesudah titik ya. Masukkan di sini. Nah, golongannya adalah golongan kas dan bank sesuai dengan soal kita di sini golongannya kas dan bank. Nah, di sini ada mata uang IDR, warkatnya modul pencairan cek BG default yes ya. Nah, kita masukkan juga di sini di bawah golongannya. Ini modul pencairannya default ya. Nah, kalau sudah begini ini IDR ya. Ini IDR, kita buat namanya. Namanya apa? Nama perkiraannya adalah cek BG. Cek BG. Sudah lengkap, berarti kita klik simpan. Kemudian tadi ada 2 ya. Satu lagi adalah 1191. Kita masukkan, diketik boleh ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia golongan kas dan bank, tapi dia nggak ada warkat pencairan, nggak ada, hanya rekening bank saja. Berarti kita masih golongan kas dan bank, ininya tidak perlu. Kemudian namanya itu adalah Bank BCA IDR, dia mata uangnya rupiah. Nih, MU, mata uang rupiah. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini sesuai dengan soal kita, klik simpan. Nah, untuk yang berikutnya adalah hutang gaji karyawan. Ini dimulai dari 2 golongan lainnya. Kewajiban, kita klik mengisi data baru, masukkan untuk kode perkiraannya. Nah, dia golongan lainnya sesuai dengan soal. Ini golongan lainnya. Nama akunnya adalah hutang gaji karyawan. Ketik hutang gaji karyawan, atau kalau punya soal soft copy bisa di copy ya. Mata uang masih IDR. Kalau sudah lengkap sesuai dengan soal, klik simpan. Nah, satu lagi yang terakhir adalah 1005. 1005 masih golongan lainnya. Nih, golongan lainnya. Nama akunnya adalah hutang kendaraan. Hutang kendaraan, mata uangnya adalah IDR. Nah, kalau sudah sesuai dengan soal, kita klik simpan kemudian tutup. Sudah kita tambahkan akunnya. Yang ketiga adalah kurs. Kita mau setting kurs karena kita tadi ada 2 mata uang. Yang pertama adalah IDR rupiah Indonesia, dan yang kedua adalah SGD Singapura dolar Singapura. Nah, cara inputnya
tutup window dulu, jangan yang pojok atas ya, yang ini saja. Nah, kita lihat untuk setup kurs itu kita dari sistem setup ya. Kalau dari menu utama seperti ini ke sistem setup yang tadi ya, ini menu utama. Nah, ini sistem setup. Kemudian ada list, di sini ada mata uang, kurs, negara dan lain sebagainya. Kita klik yang list. Nah, sini bagian kurs ini ada klik menu di atasnya ya yang bisa diklik. Kita di menu kurs. Nah, pilih mata uang dulu, MU, pilih mata uang dulu, kurs dari Singapura. Kemudian mengisi data baru. Masukkan tanggalnya. Kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2016. 31 Desember 2016. 31 12 16 gitu. Langsung nggak usah strip-stripnya nggak usah diketik ya, langsung saja 31 12 16 enter. Nah, di soal berapa? 9.500. Kita ketik tanpa ada titik. 9.500. Hasilnya seperti ini, ada 40 di belakang koma. Iya, ada 4 nolnya yang di belakang koma. Kalau sudah seperti ini ya, dia fill di bawahnya itu langsung otomatis. Kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Kita klik yang tutup. Sekarang yang terakhir kita mau masukkan saldo awal sesuai dengan soal kita. Saldo awal yang ini kita masukkan. Kas besar itu 10 juta tanpa titik. Nah, dari mana masukannya? Nih kode perkiraan tadi ya, menu utama, sistem setup, kode perkiraan. Nah, di sini dia. Oke, tadi yang pertama adalah kas besar IDR 10 juta. Kas besar IDR 10 juta berarti klik, double klik yang kas besar IDR-nya. Nih. Nah, muncul dia di sini. Di sini ada saldo awal, DB berarti debit artinya. Nah, itu otomatis dari GF-nya. Berarti langsung klik di 00 atau samping DB-nya, ketik 10 juta tanpa titik. 10 juta. 1 2 3 1 2 3 10 juta. 6. Ada 7 nolnya. Sudah, klik simpan. Kemudian yang berikutnya adalah Bank BCA IDR 120 juta. Klik Bank BCA IDR, ini dia. Double klik. Nah, letakkan kursor di samping saldo awal. Masukkan, ketik 120 juta tanpa titik. Simpan. Kemudian yang berikutnya adalah piutang usaha IDR. Kalau ini kan jumlah ya. Ini piutang usaha IDR. Piutang usaha IDR 3 juta. Piutang usaha IDR, double klik. Letakkan kursornya, nih 3 juta. Simpan. Kemudian yang berikutnya adalah persediaan 15.600.000. Persediaan, ini dia. Double klik. Letakkan kursor atau klik di samping saldo awal debit 15 juta, ketik 15.600.000 tanpa titik. Dia 2 di belakang koma ya, 2 digit. Klik simpan. Kemudian yang berikutnya adalah utang usaha. Utang usahanya ada 15 juta. Sorry, 15 juta yang ini ya. Utang usaha IDR. Utang usaha IDR, cari di kewajiban. Utang usaha IDR, nih double klik. Nah, dia otomatis nih kredit posisinya. Ini tadi adalah 15 juta. Simpan. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang setoran modal IDR.
setoran modal IDR berarti ke modal berarti ekuitas. Yang ini double klik kredit ya, otomatis 120 juta tanpa titik, simpan. Kemudian yang terakhir adalah laba rugi ditahan, ini masih komponen dari ekuitas 13.600.000. Laba rugi ditahan yang ini ya, kredit 13.600.000. Oke, simpan. Oke, habis. Nah, yang namanya neraca saldo itu harus balance ya, debit dengan kredit. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih apakah yang kita input itu benar atau tidak. Nah, cara untuk mengetahui yang kita input itu benar, aktiva dengan pasiva sama jumlahnya atau debit dengan kredit sama jumlahnya, klik yang tanda printer di sini yang ada bintang-bintang sampingnya ya, sebelahnya nih. Klik. Kemudian muncul report laporan, masih yang paling atas cetak. Ini oke kan saja. Nah, muncul seperti ini. Kalau IDR-nya strip seperti ini, berarti itu sudah habis 0, artinya sama jumlah yang didebit dengan yang kredit. Kalau masih ada angka di sini, berarti ada selisih. Itu adalah selisih antara jumlah debit dengan yang kredit. Oke, ini kita close saja. Kita tutup. Oke, jadi kita sudah buat satuan, kemudian akun atau perkiraan tambahan, sudah setting kurs, dan sudah buat saldo awal. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan kita atau di video pembelajaran berikutnya. Kita cara nutupnya dari menu utama, kembali, exit. Ini apakah Anda yakin? Yes. Backup dulu, jadi jangan lupa selalu untuk backup. Oke, itu saja video kita untuk kali ini. Kita ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Bye.